Britney biasanya bermain dengan Barbie, sementara Monica bermain dengan penyihir kesayangannya. Mereka hanya punya satu rumah, tapi itu jelas tidak cukup untuk dua boneka. Gadis-gadis sering bertengkar karena ini. Oh, rumah itu akan jatuh sekarang. Dan itu jatuh, sayang sekali. Semuanya hancur. Tidak masalah, aku akan membuat rumah sendiri. Kita akan merekatkan semua bagian karton bersama-sama. Baiklah, sekarang kita pasang lemnya di sini. Kita lem satu persatu. Dan sekarang rumahku sudah siap. Cantik sekali, bukan? Bagus. Apa? Boneka punya rumah yang serupa. Ya, aku juga membangun rumah terpisah untuk diriku sendiri. Bukan hanya kamu yang bisa begitu. Kita perlu memotong jendela. Bagus. Apa? Kamu juga butuh jendela. Bagus. Dia selalu meniru. Sekarang aku akan memberinya pelajaran. Aku punya pistol air. Nah, itu dia, Britney. Mau kemana kamu? Itu sangat lucu. Tidak. Sangat lucu, kan? Tidak, itu tidak sangat lucu. Aku basah kuyup. Tapi aku punya ide. Aku punya tas kosmetik. Ada banyak sekali cat kuku di sini. Mari kita pilih warna yang sempurna. Ya, warna merah muda ini indah. Sekarang mari kita cat rumahku dengan warna ini. Wow, hasilnya bagus, bukan? Cantik sekali. Aku punya ide bagus. Aku bisa mengecat rumah boneka ini jadi hijau. Itu akan jadi sangat bagus. Pertama, kita celupkan dulu cat hijaunya. Kemudian kita ratakan semua. Ya. Kita sudah selesai meratakan semuanya. Iya, aku juga sudah selesai mencat. Apa yang harus kulakukan lagi ya? Baiklah. Oh, aku punya ide bagus. Aku akan menambahkan hiasan ini di atas atapnya. Tentu saja. Dia akan warna yang pink dan aku akan menggunakan warna hijau ini. Ya, ini sangat-sangat cantik, bukan? Sekarang mari kita buat bingkai untuk jendelanya. Ini akan jadi sangat sempurna. Aku juga butuh bingkai untuk jendela. Hanya saja milikku warna putih. Dan sekarang akan penempelkan di sini. Ya, aku juga akan menempelkan stiker topi penyihir. Cantik sekali, bukan? Aku suka sekali rumahku. Apa selanjutnya? Betul. Mari kita mulai mendekorasi lantai pertama. Kita akan memasang karpet di sini. Ini akan jadi ruang tamu. Di ruang ini, penyihirku bisa menerima tamu. Kita akan menaruh sofa, pohon, dan meja kecil. Di atasnya akan ada taman dan batu. Aku juga akan memiliki meja kopi. Di atasnya penyihir kecilku bisa menyimpan topinya. Baiklah, sudah selesai. Bagaimana menurutmu, apa kau suka kamarku? Dan sekarang kamu juga membutuhkan cermin. Penyihir kecil ini, kita akan menggantungkan dimanapun kamu suka. Tentu saja. Ya, ini untukmu. Sekarang sudah sangat bagus. Kau bisa menaruhnya di lemarimu. Kemudian kita tambahkan lagi cermin di sini. Ya, sangat cantik, bukan? Aku juga akan menghias rumah bagian bawahku. Pertama, kita tambahkan di sini ada tirai yang sangat lucu. Cantik, bukan? Dan tambahkan bangku di sini. Dan tentu saja ada meja kopi. Kita menaruh berbagai dekorasi di atasnya. Ya, cantik sekali. Kita perlu TV. TV itu akan menayangkan acara favoritku. Acara itu sangat lucu. Aku terus tertawa karenanya. Hasilnya sangat bagus. Oh, bagus. Oh, Barbie, lihat bagaimana menurutmu? Aku tahu kamu akan menyukainya. Seperti yang aku bilang, kamarku benar-benar terlihat lebih baik. Apa harus dilakukan di lantai 2? Biar kupikir. Ide, aku butuh rumput sintetis. Aku ingin meletakkannya di dekat depan rumah. Rumput ini sangat lembut. Kemana dia pergi? Kemana? Kemana dia pergi?
Penyiarku bisa mengendarai sepedanya di sini. Dan aku juga akan membuatkan kolam untuknya. Di sini akan ada bangku. Dia bisa menonton bebek-bebek lucu berenang di malam hari. Ya, silakan duduk di sini. Lucu sekali, bukan? Dia suka sekali membaca buku. Kita sekarang berenang. Kemudian kita taruh dia di sini. Ya, bagus. Dia membaca buku di sini. Dan aku tahu dia akan sangat menyukainya. Oh, betapa lucunya. Aku sudah kembali dari berbelanja. Aku memberi semua yang dibutuhkan Barbie. Aku akan buat kolam renang untuknya. Wow. Tapi kolam renang butuh air. Akan ada kursi berjemur dan payung di sini. Kita tuang airnya dulu di sini. Tambahkan kursi dan payungnya. Mari kita tata berbagai detailnya dan nyalakan musiknya. Cantik sekali, bukan? No. Sekarang kita tambahkan di sini. Wow, itu sangat cantik. Baiklah. Ya, selamat beristirahat. Dan kita tambah di tangan di sini. Cantik sekali, bukan Barbie? Itu teman-temanmu. Semuanya datang ke rumahmu. Wow, sangat menyenangkan, Ken. Sudah lama tidak bertemu. Wow, sangat cantik, bukan? Sekarang, siapa kamu? Baiklah, aku akan mengganti bajumu. Aku akan menghiasnya jadi cantik. Yes! Ya, semua suka sekali di kolam renang. Dan koktail akan membantu. Yes! Ya. Ini dia. Silakan menikmati koktailnya. Bagus sekali. Wah, itu sangat hebat. Penyihir Bogi tidak membutuhkan itu. Kita membutuhkan lantai 2. Di sini akan ada dapur. Bahkan dapurnya akan berwarna merah muda. Cantik, bukan? Mari kita atur semua produk. Betapa indahnya. Dingin sekali kulkasnya. Wow, ini sangat bagus. Sekarang kita taruh di sini. Bagus. Sekarang mari kita cipi. Kita taruh di sini selainya. Aku akan makan semuanya. Sekarang aku akan membantumu. Sekarang selamat makan. Ya, kita tambahkan selainya. Baiklah. Kemudian wow, sepertinya kamu menyukainya. Iya, aku akan menghiasnya. Di sini ada minuman juga. Minumannya sangat lezat. Wow, itu sangat lezat. Ya. Sekarang mari kita lanjutkan. Di lantai 3 akan ada kamar tidur. Di sini penyihirku bisa bersantai. Baiklah. Iya, tentu saja. Karpetku juga sangat cantik. Sekarang sudah cantik semua. Ya, baiklah. Aku akan menggunakan kasur ini. Aku juga punya kasur di sini. Baiklah. Kita taruh di sini. Dan aku juga punya lemari yang bagus. Lemariku lebih bagus dan lebih indah.
Sekarang kita taruh di sini raknya dan cermin. Ya, semua sudah lengkap. Tambahkan buku-buku di sini. Cantik. Ya, sudah selesai. Baiklah, aku juga punya lemari Barbie yang lebih besar. Dia punya banyak pakaian. Mari kita gantung semuanya. Ada tas serta sepatu di bagian bawah. Barbieku pasti akan sangat menyukainya. Wow, dia pasti akan suka. Wow, bagus sekali. Semuanya sangat-sangat indah. Boneka kalian pasti akan menyukainya di sana. Kita harus menunjukkan ini pada Barbie. Oh, pakaiannya jelas. Tidak cocok. Aku punya ide bagus. Baiklah. Wow, itu sangat cantik. Baiklah. Sekarang aku tidak tahu apa lagi harus dilakukan. Baiklah. Mari kita main di sini. Kita akan memasang musik yang kencang dan kita bersenang-senang di sini. Ya, tentu saja tunjukkan pada mereka. Ya, tentu saja ini sangat menyenangkan. Barbieku sangat cantik. Tapi aku bosan bermain sendirian. Nah, baiklah. Ayo kita pergi ke tetangga dengan kue. Yes. Monica, halo. Ya, halo. Kami tidak datang dengan tangan kosong. Barbieku memutuskan untuk mentraktir kalian kue. Manisnya. Ayo bermain bersama. Boneka kita kan teman. Dan kita sahabat terbaik. Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat. Sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna. Begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai beri ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju. Apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat Nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan.
Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang, sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kukatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa yang akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, Nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi Nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, Ham. Sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh ham, keju, daging asap di atasnya. Banyak sekali ham, keju, dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan. Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya Nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat. Sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu, ada keju juga, bukan sembarang keju, ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir Nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun, sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini, kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis Nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich Nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik. Hidangan begitu sederhana tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan Nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, Nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, Chef. Wow, Chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu?
Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata memang menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik. Sang Koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki, kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu tampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai masker mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan Koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan membuat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Selamat siang. Berhenti. Kami melarang permen. Kamu tidak boleh membawanya ke rumah sakit. Apa itu? Apakah itu sangat buruk? Setelah kecelakaan itu? Ini mengerikan. Tentu saja cepatlah bawa ke ruang operasi. Siapa yang kamu bawa? Kami tidak punya tempat tidur lagi. Tunggu, itu adikku. Apa yang salah dengan dia? Apa itu buruk? Tidak, adikku yang malang. Aku hampir saja kehilangan nyawa. Hei Nancy. Ini lelucon. Aku masih hidup. Kami membawakan permen untukmu. Apakah kamu senang? Oh, terima kasih saudaraku. Ini sangat luar biasa, tidak hanya untukku, tapi juga seluruh teman-teman di rumah sakit. Kakak terbaik yang pernah ada. Hari yang menyenangkan. Jangan bergerak. Apa itu di tanganmu? Permen? Mari kita lihat lebih dekat. Oh, tidak. Dia mengambil permen kesukaannya. Dia mengambil keripikku juga. Oh tidak, aku punya ide. Tidak ada yang membiarkan Ted masuk dengan keripik. Tapi mereka akan membiarkan perawat masuk dengan keripik. Aku hebat dalam seragam. Halo cantik, aku rekanmu. Apa kamu tidak ingat? Kami pergi ke universitas bersama. Aku di sini untuk menggantikanmu. Tidak apa-apa, istirahatlah. Ada pelanggan baru. Lihat. Kamu lihat? Permen ini tidak boleh. Berikan ke aku itu. Sangat keren. Aku punya sekotak permen sekarang. Aku akan memberikannya pada adikku sebelum ada yang lihat. Halo kak, aku membawakanmu kejutan. Ini sekotak penuh permen. Mau?
Aku mengambilnya saat pemeriksaan. Ada keripik favoritmu. Aku tahu kamu menyukainya. Yummy. Ini sangat lezat. Hai rekan, apa yang kau lakukan di sini? Aku menemukanmu dan menunjukmu. Oh tidak, aku tidak bisa pergi. Nona, tolong pegang kotaknya. Jangan dimakan, pegang erat. Sungguh sakit kepala yang mengerikan. Jangan bergerak. Berikan permennya sekarang. Aduh, bisakah kita pelankan sedikit? Apa yang terjadi? Hey. Dokter? Apakah kamu bisa lihat kepalaku? Aku sakit. Tentu saja. Aku tidak punya apa-apa di sini, tapi ada obatnya. Inilah permen untukmu. Saya rasa ini cocok. Terima kasih, kamu menyelamatkanku. Apa yang salah dengan ini? Ini bukan obat, ini Skittles. Dari mana kamu dapatkan itu? Kamu punya Skittles yang banyak. Tidak, ayo. Percayakah kamu dia memberikanku permen bukannya pil? Jangan bergerak. Kau tak apa-apa? Tidakkah kau lihat tandanya? Bolehkah saya pergi duluan? Terima kasih. Aku tidak di sini. Halo. Aku masuk tanpa permen. Apa maksudmu tidak? Apa yang ada di sini? Ini Skittles. Tunggu. Kereta dorong bayi? Kau terbuat dari permen dan ada lubang di tubuhmu? Apa? Pergilah dari rumah sakit sekarang dan bawa Skittlesmu. Tunggu sebentar. Itu lebih baik. Bagaimana dengan kamu? Berikan kepadaku dan lihatlah, masuklah. Halo sayang. Semoga harimu menyenangkan. Apa itu? Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana perasaanmu? Kamu masih hidup? Kamu merasa sakit? Kembalilah ke kamarmu dan pastikan kau beritahu dokter untuk melarangmu bersepeda. What? Hei, ada yang bisa dibantu? Hello. Apakah kamu baik-baik saja? My. Apakah kamu Sultan? Aku diberitahu kamu akan datang. Bagaimana Anda membuat mawar dari bulu? Terima kasih, kamu sangat baik. Hai cantik. Aku datang untuk memilih istriku. Aku menyukaimu yang terbaik. Halo, ini aku Ted, saudaramu. Apa pendapatmu tentang setelanku? Dan aku punya sesuatu untukmu. Tidak banyak tapi ini manis. Bolehkah saya makan juga? Terima kasih. Selai jeruk ini enak sekali. Jangan bergerak. Tidak ada permen ya. Semua orang pasti sakit, tapi kamu harus mengembalikan permennya. Oh my God. Apakah aku harus mengembalikan permenku? Ini mimpi buruk. Aku baru saja punya ide. Aku akan menyembunyikan Skittlesku agar perawat ini tidak tahu. Yummy. Caranya sangat sederhana. Yang kubutuhkan hanya sebuah kemasan Pringles kosong dan sebuah lengan buatan. Satukan tabakan perbannya dan ayo lewat. Tunggu, apa yang kamu punya? Apakah tanganmu sakit? Apa itu di situ? Maaf. Masuklah cepatlah. Ayo masuk. Aduh, tanganku sakit, lenganku patah. Sangat sakit. Ini lelucon. Aku tidak mematahkan lenganku. Mengapa kamu teriak? Dengarkan aku lagi, penipu, paham? Ada tangan palsu di dalamnya. Tidak apa-apa. Wow, Skittles kesukaanku. Terima kasih. Di mana kita berakhir? Aku pikir ini adalah tantangan baru. Sangat menarik. Bolehkah aku mulai terlebih dahulu? Aku yakin ada sesuatu yang lezat di dalam berkas itu. Sedikit tidak sesuai dugaan, tapi cukup keren juga. Ada tumpukan Poppits. Mereka sedikit aneh. Baunya harum, ini adalah makanan. Mila, apakah kamu sudah gila? Kamu tidak bisa makan karet. Kamu nggak mengerti, ini bukan karet. Ini jelly rasa jeruk. Ini sangat lezat, aku ingin memakannya sekaligus.
Sulit untuk masuk ke dalam mulut aku, tetapi aku bisa melakukannya. Betapa beruntungnya kamu. Kami iri padamu. Itu sudah pasti. Aku tidak keberatan untuk mencobanya. Rasanya lezat, tetapi aku agak kenyang sedikit. Kalau begitu, mengapa kamu tidak membagikan jelly poppy terakhir kepada kami? Aku sarankan kita mengambilnya sendiri dan jangan bertanya kepada siapapun. Sebenarnya aku bisa melihat segalanya. Kamu tidak perlu menyentuh poppitsku. Aku bisa menghabiskannya sendiri dengan baik. Baiklah. Aku akan menjaga berangkas aku. Apa-apaan ini? Aku tidak percaya. Aku pikir itu bergerak. Oh tidak, ini cacing hidup. Sungguh mimpi buruk. Aku tidak ingin berada di posisimu, Julie. Jauhkan itu dariku. Aku pikir cacingmu terbang menuju Mila. Apa yang telah kau lakukan, Julie? Singkirkan semuanya sekarang. Tenanglah, kita hanya perlu penyedot debu. Mila memiliki cacing tepat di bawah hidungnya. Tapi itu sama sekali tidak lucu, Alex. Itu sudah cukup. Mila, jangan khawatir. Aku akan bersihkannya sekarang juga. Matikan menghisap debu itu menghisap bibirku. Itu sangat lucu. Wow, lihat apa yang terjadi pada Mila. Bibir aku terlihat seperti pangsit kembung. Ini semua salah kalian. Ini kesalahan Alex. Dia terus tertawa dan mengganggu aku. Inilah saatnya aku memberikan pelajaran. Apa yang telah kau lakukan, Julie? Mulutku penuh dengan cacing. Sekarang kita bisa tertawa bersama. Ngomong-ngomong, kamu lupa tentang berangkas kamu. Ada botol aneh di sini. Aku tidak tahu apa ini. Mungkin kita harus mencicipinya dan kemudian tahu. Bagaimana rasanya? Sesuatu tampaknya terjadi padaku, tetapi aku tidak mengerti apa itu. Mila, lihat. Alex semakin kecil. Itu benar. Ini cocok untukmu. Ia terlihat sangat lucu. Alex, pegang erat-erat. Aku akan melepaskan ke atas meja. Terima kasih, Mila. Tetapi kamu bisakah lebih berhati-hati? Betapa kita menyukaimu, Alex. Selalu tetap seperti itu. Selama aku tidak keberatan. Wow, Pop-It. Akhirnya aku bisa mencobanya dan juga bisa melompatinya. Ini bagus. Bahkan lebih seru daripada trampolin. Apa yang kamu lakukan, Alex? Menikmati hidup. Bagaimanapun juga, dia benar-benar menggemaskan. Ini adalah ciuman yang kukirimkan kepada kalian. Baiklah, itu saja. Berhenti melompat, aku sudah lelah. Kalau begitu kita bermain sedikit. Apa itu? Aku tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Kamu tidak perlu menggigitku sama sekali. Kamu bisa saja mengatakan tidak. Tapi itu sangat menyenangkan. Menyenangkan katamu? Aku akan tunjukkan kepada kamu apa yang benar-benar menyenangkan. Bertarung. Apa yang kau lakukan, Julie? Dia ingin aku mengalahkan cacing itu. Itu mudah. Aku akan mengalahkan dengan sekuat tenaga. Sejauh ini tidak berjalan dengan baik. Tidak apa, aku masih punya kesempatan untuk memenangkannya kembali. Bagus sekali, Alex. Kamu menang. Ambil itu, kau cacing bodoh. Tidak banyak yang tersisa. Aku sudah menang. Itulah kehebatannya. Dia mengagumkan. Kamu membuat kami bangga. Nah, aku pikir sudah waktunya untuk kembali seperti semula. Kamu kembali seperti semula. Ya, dan aku sangat senang. Dapatkah aku memulainya terlebih dahulu? Kami tidak keberatan. Wow, kamu lihat itu? Aku mendapatkan iPhone baru. Ini sangat keren. Itu bukan alasan untuk mengolok. Kalian semua harus iri padaku. Kamu tidak pernah memiliki ponsel seperti ini. Alex, menjauhlah dari sini. Kembalikan, aku akan mengambil teleponmu. Sepertinya ini akan memakan waktu cukup lama. Berikan padaku. Itu sudah cukup. Apa yang kamu lakukan, Mila? Kembalikan smartphone-nya sekarang. Jangan ganggu aku sedang bermain. Sebenarnya aku juga menginginkannya. Jadi apa? Aku tidak peduli. Apa yang telah kalian lakukan? Oh tidak, kalian menjatuhkan ponselku. Ups, itu sangat menegangkan. Apa yang terjadi, Alex? Katakan padaku. Lebih baik untuk tidak melihatnya. Oh tidak. Dia jatuh dan rusak. Maaf, Julie, kami tidak bermaksud begitu. Jangan bertengkar, mari kita lihat apa yang dalam berangkasku. Aku pikir aku mendengar suara aneh. Apa yang terjadi dalam sana? Aku tidak bisa melakukannya, seolah-olah menjauh dariku.
Aku tidak percaya dengan mataku. Itu seorang katak. Apa kamu serius? Tidak mungkin. Seorang singkirkan itu dari kepalaku. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa menyentuhnya. Aku pikir dia sudah pergi dariku. Tidak, dia baru saja melompat ke arahku. Itu sangat lucu. Ini berlendir. Bawa dia pergi. Oh tidak, apa yang kau lakukan, Julie? Aku hampir menelannya. Aku pikir kalian sangat takut padanya tanpa alasan. Lihat betapa manisnya dia. Bagaimana jika itu adalah pangeran yang terpesona? Aku akan mencoba mencium katak ini untuk mematahkan sihirnya. Apakah ini berhasil? Mila mencium seekor katak. Jadi apa? Aku harus memeriksanya. Dan aku harus memeriksa apa yang dalam berangkasku. Ada sebuah topi. Aku tidak ngerti apa yang harus dilakukan dengan itu. Cobalah lihat apakah itu cocok untukmu. Hati-hati Mila, katakmu lompat lagi. Lihat apa yang terjadi padanya. Sekarang berubah menjadi sebuah coklat berbentuk katak. Oh benar, ini benar-benar terlihat seperti itu. Dan ini coklat. Enak sekali. Aku menemukan cara bagaimana topimu bekerja. Dan aku sudah tahu apa yang dimasukkan ke dalamnya. Apa yang kau lakukan, Julie? Sudah dilakukan, mengubah ponselku menjadi coklat. Itu ide yang sangat bagus. Betapa lezatnya. Aku juga ingin mengubah sesuatu. Tapi aku tidak punya apa-apa. Lihat, Julie. Alex telah menjadi coklat. Apa yang kamu lakukan, Mila? Mengapa kamu mematahkan jarinya? Berhenti, jangan memakannya. Kamu benar, aku tidak memikirkan hal itu. Aku tahu bagaimana cara mendapatkan Alex kembali. Kamu hanya perlu melepas topinya. Terima kasih, Julie. Sekarang giliranku untuk menjadi yang pertama. Aku pikir aku punya suguhan lezat kali ini. Wow, minuman coklat. Kelihatannya lezat. Kamu ingin berbagi? Setidaknya kamu harus membukanya terlebih dahulu. Kamu tidak pintar. Kamu harus membuka tutupnya dari sini. Terima kasih. Sekarang maukah kamu berbagi denganku? Tentu saja tidak. Bagaimana bisa kau berpikir begitu? Aku akan meminumnya sendiri. Dan ini benar-benar lezat. Kamu keterlaluan dan aku bukan membalasnya. Baiklah kalau begitu. Rasakan ini. Apa yang kau lakukan, Julie? Kamu menumpahkan semua minumanku. Dan jika kamu berbagi, kamu masih punya sisa. Sangat lucu kamu. Sekarang giliranmu, Mila. Aku tidak ingin bukanya. Pasti ada sesuatu yang tidak enak di dalamnya. Ini dia, ikan bau. Sudah aku bilang, apa yang harus kulakukan dengan itu? Aku tidak bisa masukkannya ke dalam mulutku. Cepat makan atau kita akan mati lemas. Tapi aku tidak mau. Baiklah, hanya kalau kamu mau makannya. Ini sangat menjijikan. Aku tidak pernah memakan makanan ikan seperti ini. Masih ada yang banyak yang tersisa. Selesaikan dengan cepat. Baiklah. Aku pikir lebih baik makan ikan ini dengan utuh. Luar biasa, bagaimana mungkin? Aku tidak berpikir Mila bisa melakukan itu. Hati-hati. Kamu melemparkan tulang ikan itu ke wajahku. Tapi ini menyenangkan. Itu buruk, buka berangkasmu. Ada satu permen di sini. Apa yang harus kulakukan dengan itu? Aku kira aku akan makannya, itu saja. Ini bagus, tapi sangat-sangat kecil, hanya satu gigitan. Ini sungguh yang aneh. Mungkin kita tidak perlu mencari penjelasan. Apa yang terjadi padaku? Kamu punya permen di seluruh wajahmu. Tanganku juga. Wow, permen itu memang ajaib. Lihat, ada permen baru menggantikan permen yang lama. Bolehkah aku mencobanya? Bagus. Ini sangat bagus. Lihat, sekarang aku juga berlumuran permen. Keren. Betapa aku menyukainya. Apakah kamu ingin, Mila? Tidak, terima kasih. Yeay, berangkas baru. Aku siap untuk membuka milikku. Wow, ada toples Nutella di dalamnya. Benar, ini sangat besar. Perhatikan di mana kamu buang sampahnya, Julie. Aduh, sakit sekali. Maaf, Nutella ini membuat aku sangat lalai. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Lihatlah betapa kentalnya. Ini benar-benar menyenangkan. Aku juga ingin mencobanya. Bagus, aku akan mendapatkannya. Terima kasih.
Jangan berani-berani menyentuh Nutellaku lagi, Alex. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Julie, kau mengacaukan semuanya. Jadi apa? Oh tidak, sepertinya tanganku terjebak dalam toples. Kedengarannya seperti seorang membutuhkan pertolongan dengan segera. Tarik, Alex. Aku tidak ingin berjalan-jalan seperti ini sepanjang hidupku. Aku menariknya tapi tidak ada yang keluar. Tolong. Tidak, aku jatuh. Tapi kaulah yang menyuruhku untuk menariknya. Wow, aku punya sebotol Nutella sekarang. Jika kamu ingin menanyakan kabarku, aku baik-baik saja. Sejujurnya kami tidak ingin bertanya. Kenapa kalian mengambil Nutellaku? Oh, ini sangat bagus. Masih ada yang tersisa. Ya, saatnya melihat apa yang di berangkasku. Iyuh, ambil masker gas kamu sekarang. Ini keju busuk. Tidak perlu pakai masker gas jika kamu segera memakannya sekarang. Aku pikir Millie membutuhkan bantuan kita yang... Sebenarnya tidak, aku tidak minta bantuannya. Aku pikir itu berhasil. Kamu hampir makan semuanya. Bagaimana mungkin? Aku akan muntah sekarang. Aku hampir tidak bisa bertahan. Untunglah semuanya berjalan lancar. Yang tersisa hanyalah berangkas misteriusku. Tampaknya ada lubang hitam dalamnya.